Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Fitri Tanjukan. Saya Sonia Ardila NST. Saya Fadila Yasmin. Saya Suci Wahyuwardani. Saya Siti Sumanami. Saya Huda. Saya Gina Meloka. Dan saya Suci. Di sini kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen CPU. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu hard disk. Hard disk itu berfungsi sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lainnya. Dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang power supply. Power supply atau sering disebut juga sebagai istilah PSU atau power supply unit adalah sebuah komponen yang penting dalam sebuah sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Fungsi utama dari power supply yaitu menyediakan dan mengatur pasokan data yang stabil dan aman untuk semua komponen di dalam sistem. Nah, sekarang kita akan menjelaskan satu persatu fungsi dari motherboard. Satu, memindahkan data antar komponen. Yang kedua, mengirimkan perintah CPU dari CPU ke komponen lainnya. Dan ketiga, menghubungkan CPU ke memori. Nah, next selanjutnya yaitu apa itu prosesor dan fungsinya. Prosesor adalah sirkuit yang menjalankan seluruh operasi perangkat. Biasanya itu dibilang prosesor otak dari perangkat. Setiap otak komputer memiliki prosesor, baik setiap dengan efisien dan maupun kinerja berikut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu kabel SATA. Kabel SATA merupakan sebuah kabel standar internasional yang digunakan untuk mengkoneksikan perangkat di dalam PIN. Istilah ini sebenarnya merujuk kepada sebuah kabel dan juga koneksi yang sesuai dengan standar internasional. Kabel SATA banyak digunakan menghubungkan perangkat seperti CD atau ROM. Selanjutnya, RAM adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file Anda. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian dari motherboard yaitu CMOS. Di sini berfungsi sebagai memberikan daya ke chip CMOS yang menyimpan informasi seperti waktu dan tanggal sistem, kemajuan BIOS, dan informasi konfigurasi perangkat keras. Next, terakhir kita ada perangkat, yaitu kartu suara merupakan salah satu komponen penting di dalam komputer. Kenalkan, nama saya Sangko Salman Jose. Ini saya akan menjelaskan komponen CPU yaitu port USB dan audio. Pertama di sini port USB berfungsi untuk mencolokan USB keyboard atau tombol. Sementara port audio adalah sangat menghubungkan output audio eksternal ke komputer, yaitu seperti speaker dan lain-lain. Selanjutnya sifat prosesor pada CPU. Nah, ini dikenal juga sebagai head treatment, adalah komponen penting dalam sistem komputer yang bertugas untuk menjaga suhu prosesor tetap pada tingkatan yang aman selama operasionalnya. Prosesor itu kan adalah salah satu komponen paling penting dalam komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan tugas komputasi.
ketika prosesor bekerja, ia akan menghasilkan panas sebagai produk sampingan dari aktivitas komputasi. Jika suhu prosesor tersebut meningkat tanpa peraturan suhu yang efektif, maka dapat mengakibatkan penurunan kinerja atau bahkan kerusakan pada prosesor tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendingin yang efisien untuk menjaga suhu pada prosesor pada tingkat yang aman, seperti kipas prosesor pada CPU. Sekian dari kami, itu penjelasan kami tentang CPU. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.